Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga, persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung.
Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu. Saudaraku terkasih, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kembali Tuhan pertemukan kita di tempat ibadah ini. Senang sekali selama sepekan kita sudah menjalani aktivitas dan rutinitas kita. Tapi pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kita membalas cinta kasih Tuhan melalui pujian kita. Seperti Voice of Pentecost yang tadi kita dengar, kita belajar memberi yang terbaik. Pagi ini adalah saatnya kita akan memberi yang terbaik melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, juga melalui materi yang Tuhan sudah berikan, melalui berkat-berkat buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di tempat ini, kami sehat, kami kuat. Dan pagi hari ini kami siap untuk beribadah, untuk berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami membawa hati kami, dan kami membawa cinta kami buat Engkau yang kami wujudkan melalui ibadah kami pagi ini. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, mengurapi lidah-lidah kami, hati kami, pikiran kami, otak kami, semuanya tertuju fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami tahu ada roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang mencoba mengalihkan kami, yang mencoba mengintimidasi kami. Saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hei iblis, hei roh-roh jahat, hei roh-roh teritorial, hei roh-roh agamawi, hei roh-roh yang mencoba mengganggu kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak punya hak ada di tengah-tengah kami. Kau tidak punya hak untuk mengganggu ibadah kami. Saatnya, saat ini Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja sebebas-bebasnya atas kami, menjamah kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kami siap mengatakan Engkau
saudaraku yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
barulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari saudaraku saya undang untuk bangkit berdiri. Sabdanya bagi kami, taruhlah
Yes, terima kasih Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu nyatakan kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Yes, kalau minggu yang lalu Bapak Gembala menghimbau BL untuk jangan lagunya baru-baru terus, jangan yang bahasa Inggris terus, kasihan yang lansia, begitu ya Om. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, engkong-engkong emak-emak saya bawa untuk lagu zaman dulu. Tapi yang muda jangan khawatir, pujian untuk Tuhan tidak pernah ketinggalan. Amin. Ya, bila topan melanda kita, topan dunia tidak bisa mengalahkan iman kita. Karena hanya Yesus, Yesus tempat perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam,
saudara siap menghadapi badai kita? Saat ini terlebih di Indonesia banyak bencana, banyak badai, banyak topan, banyak banjir. Tapi hanya satu perlindungan kita, amin. Katakan bersama-sama, Yesus perlindunganku. Yesus gunung batuku. Yes. Bila topan keras melandamu, ingat hanya Yesus. Bila topan keras melanda, mari kita terus bersandar ke dalam Tuhan Yesus. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh Kasih. Mari boleh bergoyang saudaraku. Bila topan keras melanda. Kau usah malu-malu menari buat Tuhan. Kita bukan dangdutan tapi kita memuji Tuhan. Asa dan letih lesu. Amin. Berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Asik. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Asik. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih, mari berkat Tuhan tidak pernah tertinggal. Tuhan satu-satu itulah. Asik. Sekali lagi bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupku, asik. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kagum oleh kasih. Asik. Berkat Tuhan mari hiduplah. Asik, yo. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Asik. Kau kan kagum oleh berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh berkat Tuhan mari. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kau kan kagum oleh kasih. Yes, kagum oleh kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari bergoyang berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Kalau sampai hari ini kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, dan kalau sampai saat ini pun kalau kami disuruh untuk menghitung kebaikan Tuhan, maka kami tidak akan pernah bisa membalas segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini kami ada di rumah-Mu. Untuk hari ini kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu, untuk kami bersatu hati berdoa, dan kami menyerahkan pemimpin rohani kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pendeta Rupin Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasdi, Pendeta Kartomius, Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, terima kasih buat mereka. Kalau sampai hari ini kami ada, sampai hari ini kami masih mengikuti tuntunan Tuhan, itu karena mereka yang mengarahkan kami, yang mendoakan kami, yang terus membuat kami mengerti akan hari-hari ini Tuhan, bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami sedang dituntun di tahun 2026, di mana tahun amanat agung itu. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih buat tuntunan-Mu ini kami boleh dimengertikan akan arti hari-hari ini ke depan. Bahkan ketika kami melihat situasi dunia yang hari-hari terlebih di Indonesia, situasi yang menakutkan, kami tahu inilah tuntunan-Mu sampai hari ini supaya kami mengerti bahwa amanat agung itu Tuhan sedang kami hadapi dan kami harus kerjakan. Bapa, kami berdoa buat mereka. Terus berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, tuntunan-Mu lebih lagi, supaya mereka lebih membawa kami kepada satu terobosan yang baru untuk kami mengerti isi hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Saat ini kami membawa bangsa kami, mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita memberkati bangsa dan kota kita. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa dan kota kami. Kami bersyukur untuk bangsa ini, kami bersyukur buat kota ini. Sekalipun saat ini ada banyak hal yang terjadi buat bangsa ini, kami membawanya di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa dan kota kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami tahu ini tidak terlepas daripada kebaikan Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta jamahan Tuhan untuk bangsa ini. Sehingga Tuhan, bangsa ini terus ada di dalam perlindungan kasih kemurahan-Mu. Kami tahu saat situasi yang saat ini banjir melanda di mana-mana Tuhan Yesus, gempa bumi, bahkan tanah longsor, bahkan Tuhan Yesus bencana-bencana yang lain, kami tahu ini sekehendak Tuhan. Dan saat ini kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, melindungi bangsa ini, biar lewat semuanya yang terjadi ini mencelikkan bangsa kami ini, untuk kami boleh melihat bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu digenapi dan akan terus digenapi seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa, berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya saat mereka memimpin bangsa ini, hikmat-Mu, bahkan Tuhan, takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga saat mereka mengambil kebijakan apapun itu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau yang akan terus membuat bangsa ini boleh melihat akan kuasa Tuhan yang dahsyat, akan mereka boleh melihat Bapa, mereka mengerti akan Allah yang sesungguhnya, karena sebentar lagi kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi akan membuat bangsa ini Tuhan diselamatkan. Kami berdoa khususnya di Purbalingga, beberapa Tuhan daerah Tuhan Yesus, di daerah Pratin, Sangkan, Ayu, dan Bobot Sari dan sebagainya Tuhan, mereka sedang terkena bencana. Tuhan, kami berdoa supaya aparat pemerintah bersikap untuk menangani, membuat saudara-saudara kami ini Tuhan tertolong Tuhan, dan berikan ketabahan buat mereka. Tuhan, Kau akan menolong dengan cara-Mu sehingga daerah-daerah kami yang saat ini terkena bencana alam ini Tuhan akan memampukan mereka untuk bisa mengatasi dengan baik. Dan kami berdoa supaya kami juga ketika melihat hal ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan juga bersikap untuk menolong mereka. Terima kasih Bapak. Dan saat ini yang berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang Kau yang butuh pergumulan, taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau Engkau saat ini sakit, taruh di bagian yang sakit. Tuhan Yesus, kami menghampiri Engkau.
Dan kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang bergumul saat pagi hari ini, menaruh tangan kanan di dadanya Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas setiap pergumulan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Bahkan setiap kami yang sakit, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan sembuh dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat Engkau Allah yang tidak pernah tertidur itu sanggup dan siap selalu menolong kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk persiapan para pengurus gereja kami yang baru untuk minggu depan. Kami akan didoakan, biarlah setiap orang-orang yang tepat yang Tuhan percayakan untuk membawa gereja ini di dalam satu kepengurusan dalam organisasi, Tuhan berkati, sehingga orang-orang inilah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk mengerti isi hatinya Tuhan, menyelesaikan amanat agung atas pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh membawa Tuhan Yesus program-program yang ada untuk bisa membawa lebih dan lebih lagi. Kami bisa memberikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Persembahan yang kami bawa pagi hari ini di hadapan Tuhan, biarlah ini berkenan di hati Tuhan. Lewat waktu kami, lewat tenaga kami, lewat rupiah yang kami bawa, lewat hidup kami, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan urapi Koendro, supaya apapun firman Tuhan yang akan keluar dari lidah mulut hamba-Mu ini, karena Tuhan mau untuk kami dengar dan lakukan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan mau katakan buat kami. Ini waktunya kami untuk mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi
Kami perlu Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu yang baru hidup dalam kami. Waktu ini adalah waktu milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami semua untuk menjadi berkat. Kami dapat menangkap Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar maupun hamba yang akan Tuhan menyampaikan, ajarkan kepada kami semua menjadi pelaku-pelaku itu. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk mengerti maksud daripada amanat agung lebih jauh dalam hidup kami. Karena panggilan yang Tuhan tentukan bukan hanya panggilan diselamatkan, tapi panggilan yang Tuhan mau lebih jauh. Panggilan untuk menyelesaikan amanat agung. Sekali lagi Bapa, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Pengurapan-Mu yang baru turun kepada kami semua di dalam nama Yesus. Kami mau mendapatkan berkat daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Persiapan apapun tidak ada artinya tanpa pengurapan-Mu yang baru. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih sekali lagi. Dream, worship leader, dan pemain musik yang telah melayani kita pada pagi ini. Pada saat ini kita akan belajar karena kita masih berbicara tentang amanat agung. Kita akan belajar bagaimana tentang urgensi amanat agung. Urgensi amanat agung. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saya jujur karena sekali lagi ini menjadi satu pergumulan juga. Untuk berbicara ini pun kita belajar. Sekali lagi untuk menjadi pelaku, amin. Karena apa? Panggilan kita sebenarnya panggilan untuk melakukan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-14. Cuma satu ayat ya. Matius 24 ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Nah, ketika kita bicara tentang urgensi amanat agung, kita berbicara sebenarnya ketika melihat arti kata urgensi itu sendiri, yaitu ketika saya buka di dalam kamus, itu memiliki arti suatu keharusan yang mendesak. Jadi urgensi itu adalah suatu keharusan yang mendesak. Ada sesuatu yang sangat mendesak dan perlu untuk dilakukan. Itu urgensi. Atau bisa berbicara juga tentang adanya satu hal-hal yang sangat penting yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Jadi ketika berbicara urgensi ini berbicara ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang perlu untuk dikerjakan. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat. Nah, ketika berbicara tentang amanat agung,
kita tahu memang di dalam Alkitab tentang amanat agung dalam Matius 28 itu memang tidak disebut secara langsung tentang amanat agung. Bapak pendeta pembina kita waktu minggu pertama memberikan khotbah, juga kemarin minggu lalu disinggung oleh Bapak Gembala kita, bahwa amanat agung itu dipublikasikan oleh seorang misionaris, Hudson Taylor, ya kan? Yaitu pada awal abad 19. Dia mempublikasikan dan dia memberikan satu tema pada Matius 28 ini, yaitu tentang amanat agung. Tetapi yang sangat menarik dari perkataan itu, bahwa amanat agung itu bukan merupakan suatu pilihan. Ya. Bahwa amanat agung itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah. Sekali lagi saya ulangi, amanat agung bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah. Berarti ketika bicara tentang sesuatu yang mendesak, berbicara tentang amanat agung, ini adalah berbicara tentang sesuatu yang harus dilakukan. Karena Bapak Ibu perlu mengerti, dan saya pun juga diperlengkapi harus mengerti, bahwa panggilan orang percaya bukan hanya panggilan untuk selamat. Panggilan orang percaya bukan panggilan untuk selamat saja. Tetapi panggilan untuk orang percaya juga ada panggilan untuk mengerjakan amanat agung. Mungkin Bapak Ibu ingat dari khotbah, saya sempat mencatat khotbah daripada Bapak Pendeta Abednego pada tanggal 11. Pada khotbah itu Bapak Abednego mengatakan tentang amanat agung itu suatu pesan. Kalau dalam judul khotbahnya itu menyelesaikan amanat agung. Nah, ketika berbicara pesan pada khotbah itu mengatakan ada dua, yaitu pesan Yesus untuk saya, ya, pesan Yesus untuk saya itu apa? Saat kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Itu pesan Yesus untuk saya. Tetapi ada juga dalam khotbah itu dikatakan pesan Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana kita menempatkan Tuhan setelah kita diselamatkan. Karena lebih jauh dikatakan, kalau berbicara tentang marilah, ingat ya khotbah itu ya, marilah itu bicara Yesus untuk saya. Tetapi bicara pergilah, itu bicara kita untuk Tuhan. Jadi, sekali lagi, perlu kita pahami bahwa kekristenan bukan hanya dipanggil untuk percaya dan selamat. Memang kita dipanggil untuk percaya dan selamat itu tidak salah, betul. Tetapi ada suatu konsekuensi lagi, ada suatu tanggung jawab lagi, ada sesuatu tugas lagi yang harus dikerjakan. Dan tugas itu adalah bagaimana kita harus menyelesaikan amanat agung. Bagaimana kita harus menuntaskan amanat agung itu. Makanya seawal saya katakan, amanat agung itu bukan suatu pilihan, tetapi amanat agung itu suatu perintah. Karena sesuatu yang melekat.
Jadi kalau orang sudah mengatakan saya sebagai orang Kristen, saya orang yang diselamatkan, saya harus punya kewajiban untuk menuntaskan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Berarti berbicara amanat agung bukan tugas seorang pendeta saja. Bukan tugas yang berdiri di sini. Memang kita punya tugas itu. Tetapi bicara semua orang. Setiap pribadi yang merasa sudah diselamatkan. Pribadi yang sudah menerima keselamatan itu. Wajib. Berarti saya katakan hukumnya wajib. Tidak bisa menolak. Amanat agung ini hukumnya wajib. Bapak Ibu. Makanya ketika bicara amanat agung ini bicara tentang suatu kesadaran pribadi. Kalau orang Kristen tidak sadar akan posisinya. Orang Kristen cuma ke gereja itu cuma ya aku cuma ke gereja karena orang tua aku menyuruh. Aku ke gereja karena aku ini di KTP kok orang Kristen. Kita tidak akan mengerti amanat agung. Karena dasarnya apa? Kita datang ke tempat ini hanya karena dorongan orang lain. Tetapi orang percaya ketika ada di tempat ini, orang itu ketika mengerti bahwa aku ke gereja, aku datang ibadah, aku memuji Tuhan, aku berdoa, aku menyembah. Dasarnya itu apa? Karena dasarku ada karena aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Jadi aku harus berdoa, aku harus menyembah, aku harus bersaksi, aku harus memuji Tuhan. Aku harus memberi, dikatakan Voice of Pentecost. Memberi yang terbaik. Itu adalah suatu tanggung jawab yang melekat dari orang yang sudah diselamatkan. Nah, ketika bicara juga tentang urgensi, coba kita lihat. Kita bicara tentang urgensi. Mengapa amanat agung itu begitu penting untuk dilakukan? Yang pertama, mengapa amanat agung begitu penting untuk dilakukan? Yang pertama, karena hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin mendekat. Alasan pertama, mengapa amanat agung itu begitu penting untuk dilakukan? Kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita coba kembali, coba Bapak Ibu simak dari Matius 24. Coba dibuka ya, Matius 24. Ayat yang ke-5. Kita akan melihat bagaimana tanda-tanda itu sudah tergenapi akhir-akhir ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Coba dibandingkan juga ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tanda yang pertama, kita akan melihat memang pada saat ini sebenarnya pengajaran-pengajaran sesat, nabi palsu sudah mulai banyak. Bahkan sempat tahun lalu kedatangan Tuhan dikatakan diramalkan pada Oktober. Pernah dengar kan ya? Waktu lalu juga berapa kali, ya kan? Kemudian di Malang waktu itu juga ada pengajaran, kalau nggak salah Eden kalau nggak salah waktu itu, ya kan?
tentang kenabian, yang mengajarkan tentang kesesatan juga. Kemudian di luar negeri sangat banyak sekali yang mengajak pengikutnya kemudian mati bersama-sama, menjual hartanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau datang. Sekali lagi, di saat ini sudah banyak yang namanya nabi palsu, ya kan? Ya kan? Nabi palsu itu juga bisa berbicara kepada pelayan-pelayan Tuhan yang mencari untuk kepentingan diri sendiri. Itu bisa terus juga nabi palsu. Jadi ketika bicara itu tujuannya itu apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk pemuasan hawa nafsu. Itu nabi palsu juga. Dan saat ini sangat beda tipis, ya kan? Kenapa? Banyak orang juga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Benar? Bisa nangkap? Banyak kita temui juga kan? Lu iblis aja waktu itu ketika dicoba di atas gunung, waktu mencoba Yesus, dia menggunakan Alkitab. Iya kan? Rohani iblis itu juga. Benar enggak? Dalam Matius 4 itu. Sama kan? Orang ketika berbicara mencari untuk kepentingan diri sendiri. Itu pun saya katakan sebagai nabi palsu. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-6. Yang ke B. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Banyak yang meramalkan bahwa perang dunia ketiga sudah dekat. Salah satu pernyataan daripada mantan presiden kita SBY, ya kan? Beberapa waktu lalu SBY juga mengatakan perang dunia ketiga sudah dekat, ya kan? Rusia Ukraina belum rampung, ya kan? Israel Palestina belum rampung. Sekarang ketemu lagi Kamboja dan Thailand. Dan yang bikin ulah ini, saya sendiri juga kurang setuju. Presiden Amerika nyaplok daripada Venezuela. Bukan itu aja, bikin gara-gara lagi. Bikin gara-garanya apa? Ngomong Greenland mau dicaplok. Ya kan, kalau yang ikuti berita lo, Greenland mau dicaplok. Greenland itu tahu? Greenland itu di daerah kutub itu milik siapa? Milik daripada Denmark. Mau dicaplok. Kemarin bikin lagi ulah, ngomong Presiden Perancis akan lengser. Kalau yang ikuti berita, saya itu sempat nih, waduh, ini membuat apa ya? Suasana tambah panas. Ya. Ini membuat suasana tambah panas. Sehingga pada akhirnya apa? Terjadi tambah lama terjadi. Saya sempat berpikir, ini jangan-jangan ini kasusnya ini hampir sama dengan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya kan? Gak tahu ini kenapa kok Presiden Amerika Trump ini kok dibuat bikin ulah. Loh, saya sendiri aja cobalah. Kalau misalnya hormatilah kedaulatan tiap-tiap negara. Kemudian lagi Kuba mau diserang. Ya kan? Kuba mau diserang. Alasannya itu sih memang alasannya dibuat-buat. Saya katakan itu alasan dibuat-buat. Kenapa?
Alasannya itu alasan karena Venezuela, Kuba itu adalah gembong daripada apa? Daripada narkoba. Alasan yang dimunculkan. Tetapi sebenarnya tujuannya apa? Ingin menguasai daripada minyak. Kalau Greenland, kenapa Greenland itu ingin dicaplok? Karena akan jadikan pangkalan udara untuk peperangan ke depan. Tetapi saya katakan, hormatilah, jangan membuat gaduh. Tetapi nyatanya Tuhan sedang mengeraskan hati, ya kan? Tuhan sedang mengeraskan hati. Malah Presiden Amerika yang harusnya memberikan contoh, malah saya katakan membuat gaduh, ya kan? Tetapi sekali lagi, perang akan semakin luas. Memang itu adalah satu tanda. Kemudian kelaparan, bencana. Nah, sejak tadi baik doa maupun WL ngomong bencana di sana sini. Saya kira Purbalingga itu aman-aman loh, betul loh. Saya kira Purbalingga, Purbalingga enggak mungkin. Karena enggak pernah dengar kabarnya Pratin sampai apa? Sampai Bandang ya. Ya. Kan enggak pernah dengar kan? Kok orang tahu-tahu nih Purbalingga melu katut-katut. Loh, benar enggak? Ya, sekali lagi, ya begitulah. Loh, Jakarta yang kemarin yang mengikuti berita, Jakarta yang daerah Kerawang, karena saya jujur saya orang yang senang melihat berita. Loh kok banjir kok sampai 4 meter di Jakarta. Sampai 4 meter. Bahkan kemarin yang di mana ya? Ada yang 5 meter. Waduh. Banjir 5 meter. Ada orangnya mencoba bertahan di lantai 2. Selama 5 hari pakai genset. Nggak kuat, menyerah. Ya kan? Terjadi di mana? Pekalongan kan juga nggak pernah dengar banjir. Tahu-taunya banjir. Kalau Banjarnegara, ya itu sudah biasa, ya kan? Banjarnegara, kemudian daerah Cilacap itu sudah hal yang biasa. Wonosobo itu hal yang biasa. Kemudian daerah Sukabumi, Cianjur itu hal yang biasa kalau banjir. Kalau apa? Terjadi bandang itu sudah biasa. Ya kan? Dan kemarin kembali yang di Guci lagi. Kemarin kan beberapa hari yang lalu Guci kan juga bandang lagi kan. Sekali lagi, ya itulah keadaan zaman. Bahkan hari ini ada yang isu kan, isu yang apa? Begitu orang membuat orang jadi 7 hari blackout. Pernah dengar? 7 hari blackout. Apa yang harus kita kerjakan kalau 7 hari blackout? Pernah dengar? Manut saja, ya kan? Kalau sampai kita pun mengalami blackout, ini orang yang karena jujur saja ini ada peniliknya. Meskipun sebagai jemaat ada yang penilik yang nyemutkan. Itu, ya. Tujuh hari blackout, Bapak Ibu. Yang ketika ditanya, Bapak Ibu, takut atau enggak? Mbak Susi, takut atau enggak kira-kira? Kalau 7 hari blackout? Takut? Kinana? Takut atau enggak? Takut? Tadi nyanyi Tuhan kepriwe lah. Tadi yang lagu nomor berapa? Walau apa? Yang bila apa? Yang
Ya, bila datang apa yang lagu kedua apa? Yang tadi lagu kedua. Bila topan datang apa? Hidupmu. Putus asa aku dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satunya. Bila topan datang menopang apa? Hidup. Kalau lagu sebelumnya lagu yang kedua apa? Bentar. Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, oh baik di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Bumi bergoncang, iya kan? Memang kalau nyanyi itu paling enak. Ngelakon itu paling angel. Loh, benar enggak? Anak saya ngomong, "Pak, siap-siap besar ini." Ngapa terlalu dipusingi? Kalau memang terjadi, wong di rumah itu akeh jajan, enggak bakal kelaparan. Loh, ya kan? Apa? Loh, berarti enggak yakin akan pertolongan Tuhan. Loh, wong burung gagak aja bisa Tuhan kirim kok, loh. Berdoa supaya saya jadi burung gagak, ngirim. Loh, ya kan, ke jemaat-jemaat. Nggak, maksudnya gini. Apapun yang terjadi, ketika kita bisa meyakini, Tuhan itu pasti pelihara. Iya kan? Meskipun ada di padang gurun, Tuhan itu pasti pelihara. Loh, enggak masuk akal Bapak Ibu. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Loh, benar enggak? Enggak masuk akal. Tapi nyatanya Tuhan pelihara. Pertanyaannya, selama 40 tahun bangsa Israel menikmati listrik? Enggak ada listrik waktu itu. Tapi buktinya tetap hidup. Kenapa? Manusia zaman sekarang itu manja. Loh, benar enggak? Loh, jujur. Coba. Sekarang. Lebih penting mana bawa dompet sama bawa handphone? Apa? Dua-duanya, betul. Tetapi ketika harus memilih, orang pasti ngomong butuh handphone. Karena di dalam handphonenya ada dompetnya. Loh, ya kan? Ya. Tapi itu kan realita kan, betul kan? Meskipun itu diizinkan Tuhan blackout, orang yang berlindung kepada Tuhan pasti Tuhan berikan cara. Ya kan? Orang yang percaya Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan. Ya. Yang dicari itu adalah hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Amin. Yang Tuhan cari itu adalah orang yang berpaut kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, kesaksian saya, dan saya sudah praktekkan, orang yang berpaut kepada Tuhan akan Tuhan pelihara dan Tuhan tidak akan biarkan kekurangan.
Saya ngalami, kalau orang ngomong tahun 2025 adalah masa yang berat. Setuju? Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Ya. Tetapi saya melihat di tahun 25 saya berdoa terus dan saya yakin Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Saya tidak mengalami yang namanya semakin menurun. Saya tetap mengalami yang namanya kemajuan. Kenapa? Engkau bergantung kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hidup bergantung kepada Tuhan untuk saat-saat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditawar. Orang yang dapat bertahan, orang yang dapat terus eksis pada saat ini adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Kemudian lebih jauh lagi, ketika ada perang, ada dikatakan di samping bencana, ada kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi pada saat ini sesuatu yang sangat lumrah Bapak Ibu. Ya kan? Kalau bicara gempa bumi, tahun sebelum abad 19, satu abad, itu jarang sekali terjadi gempa. Ada gempa. Kalau sekarang, masuk zaman sekarang, 2000 sekarang ini, gempa bumi itu jambalan Bapak Ibu. Apalagi Indonesia. Ya kan? Indonesia itu sangat-sangat sering terjadi gempa. Kemarin di Maluku Utara, daerah Halmahera. Ya kan? Jawa itu daerah pesisir Banten itu, Pangandaran itu sangat sering. Ya kan? Kemudian Sumatera itu juga sering juga. Karena ada lingkar pemicu daripada gempa. Sekali lagi, memang tanda saat ini sudah semakin dekat. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Bahkan yang masih belum dan akan mulai akan terjadi. Ada penyiksaan dan kemurtatan. Kalau kemurtatan mungkin sudah banyak. Ya kan? Bagaimana orang menjual daripada Yesus untuk supaya lancar usahanya. Menjual Yesus supaya dapat pasangan yang cocok. Menjual Yesus supaya apa? Supaya saya diberikan job. Terjadi suatu kemurtatan. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya anak, hendaknya menekankan pada anak, cari adalah pasangan yang seiman dan orang yang betul cinta Tuhan. Bukan sekedar cinta seiman, harus cinta pada Tuhan. Kenapa? Akan membentuk suatu pondasi yang kuat. Sekali lagi, bicara tentang hari Tuhan, itu adalah semakin mendekat. Makanya, amanat aku ini perlu terus digalakkan, terus dikerjakan bagi orang percaya. Kenapa? Bagian yang kedua, karena Injil harus diberitakan. Injil itu harus diberitakan. Dan siapa yang menjadi suatu memikul tanggung jawab itu? Kita sebagai gerejanya. Karena kita mengerti Allah itu punya satu keinginan dan sangat jelas sekali. Allah itu ingin semua manusia selamat. Ya kan? Semua manusia itu selamat. Tuhan itu ingin kita itu semua orang yang ada dalam dunia ini selamat. Tetapi yang membedakan adalah manusia itu punya kehendak bebas.
Yang membedakan itu manusia punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas inilah yang membuat sebenarnya orang bisa memilih. Ya kan? Bisa memilih mau ikut Tuhan atau mengikut hidup yang lama ketika sudah jatuh dalam dosa. Dan pilihan ini sekali lagi Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa kepada manusia, kamu harus ikut aku, kalau enggak kamu tak bunuh. Bisa tak Tuhan punya cara demikian? Sangat bisa. Kalau Tuhan ingin buat orang, kalau menurut aturan Tuhan semua, gampang Bapak Ibu. Misal saya jadi Tuhan, gampang. Satu contoh. Pak Anto, lewat suara, kamu besok harus ikut aku loh ya. Kalau enggak ikut aku, kamu besok ketabrak mobil. Loh, kalau sudah ngomong misalnya, pasti Pak Anto jadi apa? Wah iya ikutlah, daripada besok ketabrak mobil. Kalau milih, pasti ketabrak mobil. Tetapi sekali lagi, cara Tuhan itu kehendak bebas. Orang disuruh milih sesuai dengan keinginannya. Dan itulah uniknya Tuhan. Kehendak bebas diberikan pada manusia dan tidak diberikan kepada malaikat. Ya kan? Karena kehendak bebas inilah akan membuat seseorang yang ketika sudah menyerahkan hidupnya akan secara totalitas, lebih totalitas daripada ketika dia dipaksa. Makanya ketika bicara kehendak bebas ini, ketika manusia disuruh memilih, ada yang memilih tetap tidak mau mengikut Tuhan, tetapi ada yang memilih untuk mengikut Tuhan. Nah, berbicara ketika mengikut Tuhan, memilih mengikut Tuhan, orang yang telah dipilih inilah yang menjadi suatu wadah, yang menjadi suatu sarana untuk menjangkau dunia yang tempat-tempat yang lain. Karena di tempat-tempat yang lain itu masih banyak. Makanya pujian yang pertama itu pujian yang sebenarnya saya katakan suatu permohonan. Dan itu perlu menjadi satu apa ya? Satu kerinduan kita. Berikan kepada kami, betul ya? Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Itu suatu permohonan Bapak Ibu. Bagi saya sendiri pun saya ketika menyanyikan Tuhan berikan hati kepadaku, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Di depan, di luar itu sangat banyak Bapak Ibu. Mereka seperti domba yang tersesat. Mereka itu tidak tahu jalan yang harus dipilih. Gerejanya dipakai untuk mengingatkan, untuk menjangkau. Gereja dipakai sebagai tangan Tuhan. Kalau Filipi 3 ayat 20, kita adalah sebagai warga negara kerajaan surga. Ada terjemahan yang lain, kita ini posisi sebagai duta-duta daripada Kristus. Kita Tuhan tempatkan, gereja ditempatkan untuk menjangkau di mana engkau berada. Makanya ketika bicara ini, cara untuk menjangkau, bagaimana kita bisa menjangkau dunia itu, yaitu kita
yang menjadi kesaksian bagi dunia. Bisa, sekali lagi, kesaksian itu baik kesaksian secara langsung, orang yang langsung ngomong, menceritakan Yesus langsung. Dan ada juga orang yang bagaimana bersaksi lewat kehidupan. Kalau 2 Korintus 3 ayat 2-3, Paulus katakan kamu adalah suratan Kristus yang terbuka, yang ditulis dengan tinta. Ini menempatkan sebenarnya bagaimana orang Kristen untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Engkau dan saya dipanggil sebenarnya. Sudahkah engkau menjadi berkat, menjadi saksi di lingkunganmu? Saya kemarin sempat cerita, ada jemaat anaknya belum mau ke gereja. Alasannya apa? Karena didapati orang gereja pun tidak sedang baik-baik saja. Pernah dengar kesaksian daripada Mahatma Gandhi? Saya sempat mencatat, Bapak Ibu. Mahatma Gandhi ketika bertemu dengan misionaris Kristen Stanley Jones. Stanley Jones ini bertanya kepada Gandhi, Mahatma Gandhi. Ini pembawa agama Hindu itu budaya apa? Hindu ya. Pembawa agama Hindu, Mahatma Gandhi, yang sangat diagungkan di India. Dia berkata demikian, Tuan Gandhi, meskipun Anda sering mengutip perkataan Yesus, memang referensi daripada rekam jejak daripada Mahatma Gandhi, ini dia seringkali memberikan ilustrasi atau dia memberikan, karena dia juga seringkali berceramah, pindah-pindah tempat. Dia itu seringkali kiblatnya itu yaitu tentang Yesus. Tetapi dia berkata ini, Tuan Gandhi, meskipun Anda sering mengutip perkataan Kristus, mengapa Anda tampak begitu keras menolak menjadi pengikutnya? Ya kan? Buktinya kan sampai sekarang kan Mahatma Gandhi tidak jadi pengikut Kristus kan? Tapi dia sering memakai daripada analoginya itu, memakai daripada pengajaran Kristus. Jawaban daripada Mahatma Gandhi sangat singkat, namun sangat jelas dan menjadi perenungan buat kita. Oh, saya ini tidak menolak Kristus Anda. Dia ngomong pada Stanley Jones tadi. Aku ini tidak menolak. Oh, saya ini tidak menolak Kristus Anda. Bahkan saya ini mencintai Kristus Anda. Karena sebagai teladan. Tetapi dia tidak bisa menjadi Kristen. Karena apa? Karena hanya saja begitu banyak dari Anda, dari orang-orang Stanley Jones, yaitu dari pengikut-pengikut Kristus, sangat berbeda dengan Kristus. Jadi, Mahatma mengatakan, didapati orang-orang itu, orang-orang Kristen tidak sama dengan Kristus. Dan itu yang menjadi satu penyebab, Bapak Ibu. Mengapa kekristenan menjadi tidak bisa menjadi bumi? Karena apa? Salah satunya, orang Kristen tidak bisa menjadi berkat di mana kita berada.
Ya kan? Ketika kita ada di gereja kita seperti malaikat. Udah benar nggak? Tetapi ketika kita di luar gereja, omongan kita tidak bisa jadi berkat. Perbuatan kita tidak menjadi berkat. Ketika saya berdiri di sini pun saya pun belajar Bapak Ibu. Saya juga punya pegawai. Bahkan ada beberapa jemaat yang Tuhan percayakan pegawai di tempat saya bekerja. Silakan tanya pada mereka. Saya belajar juga. Supaya apa? Kita hidup, cara kita ngomong, cara kita berbuat, itu dapat menjadi contoh. Ya. Sama. Orang yang paling tahu siapa kita di samping pasangan kita adalah anak kita. Benar nggak? Bagaimana engkau menjadi berkat di keluargamu? Kalau keluarga anaknya begajul, tahu begajul ya? Begajul itu bahasa apa ya? Begajul itu ya supaya nuakal, bejut. Coba, itu pasti juga ada sesuatu yang salah dalam pendidikan keluarga itu. Kehidupan keluarga itu pasti ada sesuatu yang salah. Sehingga membuat anak menjadi gembel. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, di mana kita ditempatkan, bagaimana kita bisa menjadi, posisi kita menjadi berkat, kesaksian sehingga Yesus itu nampak dalam kehidupan kita. Sehingga paling tidak orang ngerti, ini loh orang pengikut Kristus. Gak suka ngelombok, ya kan? Gak suka bohong. Sekali lagi Bapak Ibu, amanat agung itu ujian. Paling tidak, kehidupanmu itu bisa menjadi berkat. Kehidupanku itu bisa menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Kehidupan kita di mana kita berada. Di lingkunganmu, dunia kerja. Yang sekolah, dunia sekolah. Ya kan? Di keluargamu engkau menjadi berkat. Sehingga pada akhirnya Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami, saya undang semuanya mari berdiri, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Adulah roh yang rela melayani dan menenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami terus diingatkan bertalian tentang amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus, ada sesuatu Tuhan yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah bagi manusiawi kami, tapi kami percaya ketika Tuhan yang mendorong kami, ketika Tuhan memampukan kami dapat melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang telah mendengar pesan firman-Mu, mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan hari ini, biarlah pesan firman Tuhan itu Tuhan tidak sebatas kami mendengar begitu saja, tapi biarlah pesan firman Tuhan itu menggugah kami, mendorong kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu waktu-Mu sudah singkat, waktu kedatangan-Mu sudah singkat, yang sudah diberikan berbagai tanda-tanda yang terjadi di sekeliling kami. Ada banjir bandang, ada tanah longsor, kesukaran, kesulitan, kemiskinan, bahkan peperangan terjadi. Biarlah ketika itu terjadi Tuhan, yang kami dengar, yang kami lihat sendiri, biarlah itu menyadarkan setiap kami umat-Mu, khusus gereja Tuhan, terlebih jemaat Tuhan GBI Gunung Padang Purbalingga. Pagi hari ini saudaraku dan kasih Tuhan, biarlah Engkau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu sebagai bukti responmu terhadap firman Tuhan pagi ini. Katakan, Tuhan, ini aku. Ini aku, Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku gak bisa ngomong seperti orang lain. Pemahamanku tentang firman Tuhan sangat dangkal. Bahkan aku grogi ketika aku berbicara bagi orang lain. Pagi hari ini jika engkau berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, manusiamu terbatas, engkau tidak sanggup, tetapi Tuhan memampukan engkau melakukannya. Oleh karena pagi hari ini, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar sepanjang 1 bulan penuh di 1 bulan Januari di tahun 2026 yang berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini kami juga diperdengarkan hal yang sama. Amanat agung itu adalah sesuatu yang sangat urgensi, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan bagi setiap gereja Tuhan. Pagi ini kau lihat tangan-tangan setiap umat-Mu yang hari ini, pagi ini, sebagai respon kami terhadap firman-Mu. Biarlah kami semuanya boleh melakukan, mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan buat kami. Di rumahkah, di pekerjaankah, di sekolahkah, di perkuliahan kami kah, atau dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menyaksikan kasih Tuhan yang telah kami alami, supaya orang lain pun merasakan kasih Tuhan seperti apa yang kami alami selama ini. Supaya orang lain pun boleh merasakan kasih Tuhan, bahkan mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berjuang bersama-Mu Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung ini Tuhan. Karena waktu-Mu, kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat-sangat singkat. Mampukan kami untuk mengerjakan amanat agung ini Tuhan Yesus.
Karena Injil-Mu harus diberitakan kepada seluruh dunia ini, supaya setiap telinga mendengar, setiap mata melihat, setiap hati dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena Tuhan Yesus, berikan hati kami seperti hati-Mu. Berikan kami kemampuan, keberanian untuk kami menyaksikan kasih Tuhan, memberitakan firman-Mu, supaya kami juga boleh terlibat untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Pagi hari ini teguhkan hati kami, dan biar kami melangkah bersama dengan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini, GP Gunung Padang, menjadi tangan-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oleh karenanya tidak seorang pun pagi ini yang terlewati. Berkati hamba-Mu Bapak Hendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat hamba-Mu, kekuatan yang prima pada Tuhan, supaya terus dapat mengerjakan panggilannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya balik kehidupan hamba-Mu Engkau dipermudahkan, dan banyak orang lain boleh diberkati, dan keluarga segala usahanya juga Engkau berkati, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini, semua yang melayani, terus Engkau pakai Tuhan. Terus berikan hati kami seperti hati-Mu, supaya ketika kami mengerjakan pelayanan apapun, baik dalam ibadah kid dan ibadah raya pagi ini dan juga ibadah raya kedua nanti sore, kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan di kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu, dan terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan berikan buat setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Biarlah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, dan pertemukan kami kembali dalam ibadah raya yang kedua nanti sore. Jemaat Tuhan yang belum hadir pagi ini, nanti sore mereka bergegas-gegas untuk datang ibadah, boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, baik lewat pujian maupun dalam firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini percaya Tuhan ada di tengah kita. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu, biarlah berkat Tuhan tercurah atas kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya